Monitor 2K Face IPS 1400 cuma 3,3 juta. Gile. Kita udah sering lihat Xiaomi membantai brand-brand ternama dengan kualitas dan harga monitornya yang gila. Sebut aja Xiaomi 34 inch, Xiaomi 27 inch 4K USB-C, dan banyaknya seri Redmi yang nggak masuk akal kualitasnya dengan harga yang tidak ngotak. Kita bisa bilang Xiaomi jadi batas bawah dengan value terbaik untuk perang lawan brand-brand gede. Sebut aja Asus, MSI, Gigabyte, Samsung, LG, AOC, Philips, Lenovo, dan kawan-kawan. Tapi buat kalian yang nggak tahu, Xiaomi pun harus jadi budget terbaik sekalian untuk ngelawan brand-brand lokal China yang kualitas dan harganya lebih ngeri lagi dan lebih berani daripada Xiaomi. Lalu bisa lihat Huansa, HKC, KLKE, Konka, Titan Army, Amoy, BOE, Skyward, dan listnya terus panjang ke bawah. Gila. Bikin monitor udah kayak bikin rendang. Banyak bener yang bikin dan kayaknya semua orang bisa gitu. Brand segitu banyak yang harus dihadapin sama Xiaomi. Dan kebayang nggak lo kalau brand lokal China mau niat perang di sini, di Indonesia, harga dan kualitas monitor akan sekompetitif apa? Salah satunya yang kita udah bisa rasain sekarang ada di Indonesia. Brand Korui yang dimasukin sama Ipason Indonesia. Gue udah pernah bahas cukup detail tentang Korui ini di video sebelumnya. Intinya Korui ini brand lokal China yang ngeklaim punya pabrik di JD.com. Dan karena untuk masuk JD.com punya standarisasi yang ketat, dari cek surat produksi lah, surat kepemilikan brand, dan banyak surat-surat perusahaan lainnya. Plus brand mesti bayar ratusan juta per tahun untuk bikin official store di JD.com. Kita bisa langsung simpulin brand lokal China kayak Korui ini punya kasta di atas brand-brand lokal nih. Brand-brand lokal yang pergi ke China beli monitor, request ganti logo dan desain dus doang ya, kayak Fantech, SPC, Armageddon, Aero, Furion, dan lain-lain. Dan gilanya, dengan 3,3 juta, Korui ini berani klaim dia punya Face IPS. Jelas Korui ini jadi paling murah dari semua monitor QHD IPS gaming yang ada di pasaran. Bahkan bedanya sampai 900.000 dibanding yang termurah XG 2705 2K. Tentu dengan perbedaan harga hampir 1 juta dari pesaingnya yang paling murah, gue langsung penasaran dengan kualitas Face IPS-nya kayak gimana. Apakah Korui jualan gimmick atau bukan? Di mode off kita bisa dapetin biasa aja di 7 milisecond, dan ketika kita on settingan OD-nya, respon time langsung jadi lebih cepat di 5,8 dan overshoot masih rapi. Nggak ada settingan lainnya untuk overdrive, kita bisa simpulin ini settingan terbaiknya Korui. Dan untuk settingan terbaik, Korui udah cukup cepat, ya cuma belum secepat Face IPS yang dikasih Redmi 240Hz. Dari data ini memang Korui bisa lebih cepat secara respon time dibanding AOC ataupun Samsung 240Hz. Tapi ketika kita lihat hasil UFO-nya, tetap aja AOC dan Samsung punya UFO yang lebih jelas dibanding Korui. Kita bisa lihat di bagian garis-garis hitam di body UFO jauh lebih tegas dan lebih tebal hitamnya dibanding Korui. Dari sini kita bisa simpulin kalau 1440Hz dengan respon time rendah itu memang bagus, ngebuat nggak terlalu banyak bayangan yang tertinggal di belakang UFO yang bergerak. Tapi untuk kejelasan UFO itu sendiri juga bergantung seberapa banyak FPS yang nge-refresh di panel itu per detiknya. Dan jelas 240Hz jauh lebih superior dibanding 1440Hz di sini. Di sisi lainnya, kualitas 1440Hz Korui ini solid, bisa seimbang dengan ViewSonic dan ngalahin Lenovo ataupun AOC di kelas yang sama. Gue coba push lebih jauh untuk preset terbaik ini, panelnya tetap stabil sampai 60 fps sekalipun. Di average, posisi Korui nggak banyak berubah, tetap punya kualitas yang solid. Dan apakah Face IPS Korui ini gimmick? Korui memang cepet ya panelnya, tapi sesuai data, Korui belum sekelas Face IPS yang Xiaomi bisa. Di sisi lainnya, gue sangat amazed sama apa yang dikasih Korui di body monitornya. Kakinya ini padat banget dan mewah pasti pegang. Standnya juga bentuk V yang kokoh, semuanya pada saat lo angkat monitornya kerasa premium ya. Dan harganya boleh budget, tapi kualitas ergo standnya ini udah masuk ke kelas yang premium. Head adjustment dan tilt sangat mulus, vertikal bisa 2 arah, dan swivel enak untuk dimainin. Pembuangan panas di posisinya tengah-tengah, ini clean, nice. Untuk desainnya juga cukup keren, sekilas buat gue sih kayak punya desain yang mirip sama Odyssey G4. Dan gue nggak menyangka kalau desain Korui A1Q ini juga menangin Red Dot Design Award 2022 dengan statement stylish. Dan memang harus gue akuin kalau ini keren, clean, dan stylish. Untuk port sedikit dipangkas sama Korui, HDMI-nya ada satu yang 1.4, lu mesti pakai yang 2.0 dan juga DP untuk dapetin kualitas maksimalnya. Dan hal berikutnya yang gue nggak menyangka, Korui mampu hadirin untuk budget monitor kayak gini
kualitas panel yang cukup tinggi. Secara gamut jelas ini udah panel kelas atas dengan P3 sampai 95% dan Korui punya posisi yang cukup atas. Treatment pabriknya juga bagus, CCT miss sedikit, dengan gamma miss sedikit juga, tapi masih rapih kualitasnya. Dan dengan 5 Delta E, Korui jadi panel paling rapih putihnya dari banyak monitor yang kita udah tes selama ini. Dan langsung ngefek ke saturasi dan akurasi P3-nya, jadi cukup akurat di 6. Kualitasnya Korui cukup akurat, tapi tetap bukan yang terbaik di segmen yang masih dipimpin sama ViewSonic ataupun Xiaomi. Dan dengan gamut seluas ini, seperti biasa saturasi dan akurasi sRGB akan selalu oversaturate. Dan sangat disayangkan sekali Korui nggak siapin preset sRGB untuk ngelimit P3 yang luas. Malah ada preset DCI P3 yang sangat ngaco kualitasnya. Jangan dipakai. Di sisi lain ya gue coba mengerti juga, karena udah budget ya memang ada yang harus dikorbanin. Langsung aja gue kalibrasi manual dengan optimal setting kayak gini. Targetnya ke 200 nits. Sayangnya kualitas P3 malah jadi tambah kacau karena preset usernya nggak dikalibrasi dengan baik dari pabrik. Jadi langsung aja gue full kalibrasi pakai Kalman untuk dapetin akurasi yang sempurna di P3, dan ini hasil maksimal untuk sRGB-nya. Isi profile-nya bisa kalian download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gue kasih sebelum apply isi profile. Kontras keluarannya udah bagus sesuai dengan standar IPS, tapi tetap kualitas ini jauh terbantai dengan kualitas VA sekelasnya. Dan untuk max brightness juga udah bagus, udah tembus 300 nits lebih. Dan tidak lupa kita singkirin yang tidak penting, ada baut khusus untuk VESA di monitor kalau lu mau pakai black. Kelengkapan lainnya kabel power dan display. Harga monitornya 3,3 juta dan punya garansi 1 tahun dari Pason Indonesia. Dan sistem garansinya lu mesti terima nih kayak gini. Mesti lu kirim ke Jakarta ke iPasonnya langsung, dan garansi dotnya mesti sampai 5 dot pixel baru mau di cover garansi. Sistemnya bisa gue bilang ini agak sedikit gacak karena masalah dot pixel ini ya hoki-hokian. Kualitas garansinya ini jauh dengan mainland China sana yang mau cover sampai 3 tahun garansi, bahkan mereka mau free pickup ketika monitor lu kenapa-napa. Ya all out banget ya Korui di China sana. Sayangnya kualitasnya di Indonesia belum sampai segitu. Dan gue nggak tahu apakah QHD 1440 di dunia lagi turun harga, tapi Xiaomi 27 inch QHD gaming udah sentuh di 3,5 juta. Dan Korui tipe yang sebelah gue ini di China dijual 2,5 juta. Peperangan monitor jauh beda banget sama yang di Indonesia. Kapan coba harga kayak gitu bisa ada dan bisa terjadi di sini. Thank you buat Korui yang udah sponsorin video ini, produknya solid dan jadi yang termurah untuk sekarang ini. Saran gue cuma digaransi mesti di-upgrade untuk ningkatin minat pembeli supaya mereka ngerasa lebih aman ya. Gue yakin sih Pason bisa nego ya dengan Korui di China untuk dapetin sistem garansi yang lebih baik dan lebih panjang. Ya ujung-ujungnya gue rasa Korui China akan sanggupin asal kuantitinya terpenuhi. Dan kalau kalian mau support gue bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu. Gue Eldon dari JPD. Sampai jumpa dan tetap canggih.